Oke, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau ngobrolin buku yang, judulnya aja udah menarik, The Road Less Stupid dari Keith J. Cunningham. Isinya tuh bagus banget soal gimana biar nggak bikin kesalahan-kesalahan mahal, baik di bisnis atau hidup. Cunningham nyebutnya pajak kebodohan. Intinya sih, mikir lebih bener aja. Nah, kali ini kita fokus ke bab 42, judulnya mikir-mikir nih. Masalah terbesar saya adalah, pernah ngerasa gitu nggak sih? Kita mau coba bedah bareng, kenapa ya kita sering udah tahu nih apa yang benar, yang harusnya dilakuin buat sukses, tapi kok yang nggak dikerjain juga, itu kan aneh. Misi kita pokoknya gimana caranya paham soal sabotase diri ini, dan yang penting, solusinya gimana menurut buku ini. Yuk kita mulai. Jadi, bab 42 ini langsung ke intinya ya. Cunningham kan sering dengar keluhan dari pebisnis, bunyinya gini, masalah terbesar saya, itu saya nggak tahu apa yang saya nggak tahu. Kedengerannya logis ya, kayak ya wajar aja salah kalau nggak tahu. Tapi Cunningham bilang, tunggu dulu, ada masalah lain yang jauh lebih gede. Paling sering dan paling bikin rugi itu adalah Anda tidak melakukan apa yang Anda sudah tahu. Itu dia poinnya. Waduh, kena banget itu. Dan ini nyambung ke sifat dasar kita yang juga dibahas di bab ini. Kita itu cenderung, ya kalau boleh dibilang, serakah, nggak sabaran, dan malas. Gitu katanya. Aduh, kok kayaknya kenal ya sama sifat-sifat itu. Nah, justru itu. Karena sifat itu, kita jadi bawaannya pengen cari jalan yang gampang aja. Yang paling sedikit hambatannya. Nggak mau repot, nggak mau korbanin waktu atau tenaga yang sebenarnya dibutuhin. Makanya ada kutipan bagus tuh di babnya. Semua orang pengen masuk surga, tapi nggak ada yang mau mati. Kan jelas ya maksudnya? Iya, nggak ada sukses tanpa pengorbanan. Mau enaknya doang, tapi prosesnya nggak mau. Persis. Dan kalau kita nggak mau bayar harga pengorbanan itu, ujung-ujungnya malah bayar pajak kebodohan tadi. Biayanya bisa jadi lebih mahal loh. Konsep utama bukunya memang itu kan, pajak kebodohan, biaya dari keputusan jelek. Tepat. Dan keputusan jelek itu seringkali bukan karena kita kurang informasi, tapi lebih karena emosi sesaat, terlalu optimis tanpa dasar, atau ya itu tadi, malas mikir dalam-dalam. Penulisnya aja ngaku kok, dia udah bayar pajak ini puluhan juta dolar. Gede banget kan? Jadi intinya, kunci buat jadi kaya, dan ini penting, tetap kaya, itu bukan cuma soal bikin keputusan pintar terus, tapi lebih penting lagi, hindari bikin keputusan bodoh. Kalau gitu nggak ngelakuin apa yang kita tahu, itu termasuk keputusan bodoh dong berarti. Nah, itu dia. Contoh paling nyata bayar pajak kebodohan yaitu, kalau Anda tahu pilihan A lebih bagus, risikonya lebih kecil, tapi lebih repot dikit, terus Anda malah pilih B karena lebih gampang saat ini, ya itu masalah. Masalah di mana tuh? Di pemikirannya atau gimana? Di penerapannya, di eksekusinya. Kita tahu yang benar A, tapi yang dilakuin B. Itu artinya ada gap antara tahu dan melakukan. Seringkali karena kita tanpa sadar lebih mentingin kenyamanan jangka pendek daripada hasil jangka panjang. Ada kalimat bagus di buku ini, kondisi finansial kita sekarang itu cerminan pemikiran terbaik kita sejauh ini. Kalau hasilnya belum oke, ya berarti ada yang perlu di-upgrade dari cara mikir atau cara eksekusinya. Oke, jadi kuncinya di eksekusi, di disiplin buat ngelakuin apa yang udah kita tahu benar. Nah pertanyaannya, gimana caranya biar lebih disiplin? Biar nggak gampang tergoda jalan pintas terus? Ada tips praktis nggak di bab 42? Matriks analisis opsi atau option analysis matrix. Simple tapi berguna. Matriks analisis opsi. Kayak gimana tuh bentuknya? Rumit nggak? Enggak juga sih, konsepnya gampangnya gini. Anda punya beberapa pilihan solusi buat satu masalah kan? Nah, matriks ini bantu kita bandingin pilihan-pilihan itu secara lebih objektif gitu. Jejerin aja. Oh, dibandingin berdasarkan apa? Berdasarkan kriteria-kriteria penting. Misalnya nih, butuh waktu berapa lama, butuh uang berapa, risikonya segede apa, usaha atau effortnya gimana. Terus, kita punya kemampuan atau kompetensi nggak buat jalanin opsi itu. Nanti tiap opsi dinilai berdasarkan kriteria itu. Bisa pakai skor, bisa pakai catatan. Jadi kelihatan jelas plus minusnya masing-masing. Ini maksa kita mikir kritis, nggak asal pilih yang kelihatannya paling gampang sekarang. Jadi semacam bikin perbandingan apel sama apel ya, biar jelas gitu. Jadi nggak cuma pakai perasaan atau kayaknya enakan ini deh. Betul. Biar jelas apa sih yang sebenarnya mau kita optimalkan dari pilihan-pilihan ini. Mau hasil terbaik? Atau cuma mau yang paling cepat? Atau paling murah?
Ini jadi kelihatan. Ini ngingetin saya sama konsep lain di buku ini, soal waktu berpikir atau thinking time. Kayaknya nyambung ya. Nyambung banget. Dua-duanya baik waktu berpikir yang sengaja kita luangkan buat mikir doang tanpa gangguan, maupun matriks analisis opsi ini, tujuannya sama. Ngelawan kecenderungan alami kita yang males mikir, pengen cepet, pengen gampang tadi. Butuh proses yang disengaja, yang terstruktur. Kayak kata Warren Buffett kan, penting banget nyisihin waktu buat diam dan mikir aja. Dan kayak stiker bumper yang dikutip di bab 42 itu loh, semua pilihan butuh trade-off dan pengorbanan. Anda bisa dapat hampir semua yang Anda mau, tapi Anda nggak bisa dapat semua yang Anda mau. Nah, matriks itu bantu kita lihat trade-off-nya apa aja. Oke, jadi kalau kita rangkum nih obrolan kita soal bab 42 ini, apa ya poin utamanya? Poin utamanya menurut saya, ini kayak tamparan alus ya, bahwa seringkali hambatan terbesar kita itu bukan karena kita nggak tahu harus ngapain. Informasi zaman sekarang kan banyak banget. Tapi hambatannya justru nggak ngelakuin apa yang udah kita tahu itu. Kita tahu A, tapi yang dijalanin B, atau malah nggak ngapa-ngapain. Dan itu seringkali karena kita ngejar nyaman, ngindarin pengorbanan. Dan kalau mau menghindari pajak kebodohan gara-gara itu, ya berarti butuh usaha sadar, butuh mikir terstruktur, mungkin pakai alat kayak matriks tadi. Dan yang paling penting ya, kemauan buat action, buat ngelakuin, meskipun rasanya nggak enak atau susah di awal. Tepat sekali. Dah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda renungkan sendiri di rumah. Coba pikirin deh, jujur sama diri sendiri. Ada nggak sih satu tindakan spesifik yang Anda tahu banget perlu Anda lakuin buat capai tujuan penting Anda, tapi kok ya ditunda-tunda terus? Kira-kira pengorbanan apa sih? Waktu, uang, nyaman, ego yang sebenarnya lagi nahan Anda buat mulai ngelakuin itu. Coba direnungkan.